Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Alik. Nah, lanjut ya kita pembahasan prediksi UMPTKIN 2023. Kita sudah berada di part 2 dengan materi yang sama dengan sebelumnya, yaitu penalaran akademik atau potensi kognitif. Nah, di sini nomor 6, di sini ada kayak contoh soalnya itu bentuknya cerita, maka kita baca dulu ya. Maka soal seperti ini pasti berupa penalaran atau logika. Levi, Mei Mei, Namjoon, Oliver, dan Pierre adalah 5 orang entertainer yang berasal dari negara yang berbeda. Levi menguasai bahasa Inggris dan Jepang. Kita buat dulu ya di sini diketahui si Levi ini dia menguasai bahasa Inggris dan Jepang. Lanjut, Mei Mei berbicara dalam bahasa Melayu dan Cina. Lanjut si Namjoon, dia berbicara dalam bahasa Inggris dan Korea. Lanjut si Oliver, dia menguasai bahasa Jerman, Jepang, dan Cina. Wah, dia ada 3 bahasa ya, si Oliver ini, yaitu ada Jerman, Jepang, dan Cina. Lanjut si Pierre, dapat berbicara dalam bahasa Perancis dan Jerman. Pasangan mahasiswa yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah apakah A. Levi dan Namjoon, B. Mei Mei dan Oliver, C. Oliver dan Pierre, D. Namjoon dan Mei Mei, E. Oliver dan Levi. Nah, di sini kita harus mengetahui pasangan mahasiswa yang mana yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi. Maksudnya dia butuh orang lain gitu. Kan di sini kita bisa lihat Namjoon ini kan dia hanya bisa berbahasa Inggris dan Korea. Sedangkan untuk si Mei Mei yaitu bisa berbahasa Melayu dan Cina. Nah, jadi mereka berdua ini tidak memiliki bahasa yang sama, bukan? Nah, kita bandingkan. Ada yang bahasa yang sama nggak orang dikuasainya? Misal dia sama bahasa Melayu, ada nggak sama nggak? Nggak ada kan? Maka di sini jawabannya yaitu, ya betul banget, yaitu Namjoon dan Mei Mei. Jadi orang ini pasangan mahasiswa yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi, harus butuh orang lain. Jawabannya adalah D. Oke, mungkin teman-teman masih butuh penjelasan lagi. Kita cocokkan dari option A, B, C, sama D. Kita mulai ya. Di sini kan ada Levi dan Namjoon. Ini ya, Levi dan Namjoon. Nah, di sini kan orang ini bahasanya sama. Jadi orang ini bisa berbahasa Inggris, sama-sama bisa bahasa Inggris orang ini ngobrolnya. Nah, jadi kan ini salah ya. Jadi orang ini nggak butuh penerjemah, karena kan si Levi sama si Namjoon ini kan bisa sama-sama bahasa Inggris. Lanjut kita yang B, Mei Mei dan Oliver. Mana Mei Mei? Di sini Oliver. Nah, di sini kan ada sama-sama Cina nih, Cina sama Cina. Jadi pada saat Mei Mei bertemu dengan Oliver, pastilah orang ini berkomunikasi menggunakan bahasa Cina. Jadi orang ini bisa saling mengerti ya. Jadi ini salah. Lanjut yang C, Oliver dan Pierre. Nah, di sini mana Oliver? Ini Pierre. Nah, di sini kan ada ya sama-sama bahasanya yaitu Jerman. Nah, jadi orang ini pasti dia kalau misalnya ketemu dia akan berbahasa Jerman. Lanjut yang E. Di sini ada Oliver sama Levi. Nah, di sini ada Jepang ya. Ini Jepang dan ini Jepang. Jadi orang ini kalau misalnya bertemu dia akan berbahasa Jepang. Maka untuk jawaban nomor 6 paling tepat adalah D, Namjoon dan Mei Mei. Karena di sini nggak ada bahasa yang sama, maka orang ini harus butuh penerjemah. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, silahkan komentar di bawah. Sekarang kita masuk nomor 7. Nah, mari kita baca ya soalnya. Ini pasti penalaran sih. Marion berumur 18 tahun. Langsung aja kita buat diketahui si Marion ini berumur 18 tahun. Lanjut, usianya setengah dari usia Ana. Nah, berarti si usia Ana ini adalah setengah dari umurnya si Marion ini. Maka kita kali 2 ya. 2 dikali 18 sama dengan 36. Nah, apakah teman-teman di sini udah paham datangnya dari mana? Kan tadi di sini usianya itu setengah dari usia Ana. Maka usianya ini si Marion ini kita kalikan 2, maka yaitu menjadi 36. Jadi umur Ana yaitu 36. Lanjut kita baca soalnya. Di sini koma ya. Tania 6 tahun lebih muda daripada Ana. 6 tahun lebih muda berarti kita kurangi gitu ya.
Kita coba di sini umur Tania. Kan tadi umur Ana ini yaitu 36. Kita kurangi dengan 6 ya. Ini nih. Maka dapat yaitu 30. Lanjut. Dan 5 tahun lebih tua daripada Maria. Maka kita bisa buat di sini. Tadi kan 5 tahun lebih tua daripada Maria. Nah, di sini kita buat yaitu 30 dikurang 5 sama dengan 25. Kan dan di sini, maka ini 30 dikurang dengan 5 yaitu 25. Kita lanjut baca soalnya. Siapakah yang paling tua? Kita cari di sini yang paling tua, yang berarti angka di sini yang paling besar. Apakah Marta, Ana, Tania, Maria, atau Ana dan Tania? Oke, kita bandingkan ya antara 4 ini, yang manakah yang paling besar angkanya? Yap, betul ya, yaitu si Ana. Maka jawabannya yang paling tua di antara orang ini yaitu A. Maksudnya yang B ya. Kok A pula? Jadi untuk soal nomor 7 yaitu B. Nah, soal ini gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, langsung aja komentar di bawah. Nah, kita jumpa lagi ya model soal seperti ini. Kan ada tuh di part 1. Jadi bisalah teman-teman jawab. Kalau misalnya teman-teman ingin jawab soalnya dulu, bisa pause dulu video ini. Nah, setelah teman-teman menjawab, barulah play video ini apakah jawaban teman-teman sama dengan yang ada saya bahas ini. Oke, di sini ada 2, 5, 4, 5, 12, 15, 60, 75, titik-titik, koma, titik-titik. Nah, jadi di sini ada 2 titik-titik. Apakah jawabannya A, 420 dan 425, B, 425 dan 525, C, 420 dan 525, D, 420 dan 625. Nah, kita buat dulu ya di sini angkanya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini kita bisa buat untuk polanya yaitu dimulai dari angka 2 ke 4. 2 ke 4 ini berapa? Ya, betul ya, kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lanjut, 4 ke 12. 4 ke 12 ini kita harus ngapain? Ditambah 8. Itu kurang tepat ya. Karena di sini dikali, maka kita buat kali juga. Maka, apa bagusnya? Ya betul ya, 4 dikali 3. 4 dikali 3 yaitu 12. 12 kita lanjut ke 60. Ini sama-sama dilangkaui 1 ya. Maka di sini sama-sama kali. Nah, berarti 12 kali berapa yang hasilnya 60? Betul, yaitu dikali 5. Lanjut, di sini ada titik-titik ya. Koma titik-titik. Maka di sini 60 ke yang di sini. Maka dia sama polanya yaitu sama-sama dikali. Maka di sini kita buat kali juga. Nah, bagusnya dikali berapa sekarang? Ya, betul ya. Kita harus dikalikan 7. Karena kan di sini untuk angkanya merupakan bilangan prima ya. Di sini ada 2, 3, 5, 7. Karena kan bilangan prima setelah angka 5 yaitu 7. Maka 60 kali 7 berapa? Ya, betul banget. Yaitu 420. Oke, kita lanjut ke yang dari sini ya. Di sini ada 5 ke 5. Ini kita apain? Ya betul ya, kita kalikan aja. Kita kali 1. Lanjut 5 ke 15. Ini berarti ngapain? Ya betul ya, kita kali 3. 5 dikali 3 yaitu 15. Lanjut di sini. Karena ini sama-sama kali juga, maka ini kita buat kali. 15 kali berapa yang hasilnya 75? Ya betul banget, yaitu 5. Karena di sini sama-sama polanya yaitu dikali, maka kita buat kali juga di sini dan kita kalikan berapa? Betul ya, yaitu 7. Nah, kalau angka yang di sini tadi merupakan bilangan prima. Kalau yang di sini untuk polanya merupakan bilangan ganjil. Oke, betul sekali. Maka di sini kita kali 7. Maka 75 dikali 7 dapat berapa? Ya betul banget, yaitu 525. Apakah ada jawaban 420 dan 525 ini di option? Oke, mari kita cek. Nah, ada ya, yaitu jawabannya C. Sangat mudah kan? Jadi teman-teman harus berlatih menjawab soal seperti ini ya. Sekarang kita sudah berada di nomor 9. Gimana teman-teman? Apakah masih semangat belajar?
Harus semangat dong ya. Nah, di sini ada soal cerita, pasti di sini adalah soal penalaran. Mari kita baca soalnya. Satu negara yang hanya dipimpin dan diatur oleh seorang presiden. Nah, kalau seorang ini berarti satu ya. Nah, jadi satu negara hanya dipimpin oleh satu presiden saja. Lanjut, di sini ada negara Belanda, yaitu dipimpin oleh satu orang presiden dan satu orang ratu. Jadi di Belanda ini dia pimpinnya tuh ada dua ya, satu presiden dan satu ratu. Nah, ada dua di sini, dan itu adalah tambah gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut, jika satu hal diatur oleh lebih dari satu pengatur. Nah, ini ada jika diatur itu lebih dari satu pengatur, maka akan mengalami kekacauan. Wah, jadi kalau misalnya lebih dari satu pengatur atau lebih dari satu pemimpin, maka dia akan mengalami kekacauan. Lanjut, alam semesta ini sangat teratur. Alam semesta tidak mungkin dipimpin oleh lebih dari satu pengatur. Jadi di sini kata tuannya, alam semesta itu tidak mungkin dipimpin oleh lebih dari satu pengatur seperti 2, 3 dan sebagainya. Lanjut di sini kesimpulan yang tidak salah. Nah, di sini yang ditanya kesimpulan yang tidak salah dari berbagai pernyataan di atas adalah oke, mari kita cocokkan tiap optionnya ya. Kita dimulai dari option A. Jika ada lebih dari satu Tuhan, maka pengaturan alam semesta akan tertib. Nah, salah ya, karena kan di sini ada dikatakan bahwa jika satu hal diatur oleh lebih dari satu pengatur, maka akan mengalami kekacauan. Jadi di sini katanya kalau lebih dari satu Tuhan, maka akan tertib. Salah dong ya, malahan kan jawabannya akan mengalami kekacauan, bukan tertib. Jadi cukup satu Tuhan aja ya untuk pengaturnya. Lanjut yang B, Tuhan itu esa walaupun tidak mengatur alam semesta. Salah ya, karena kan Tuhan itu seharusnya tugasnya untuk mengatur, bukan tidak mengatur. Oke. Lanjut yang C, kedudukan presiden sama dengan kedudukan ratu. Nah, sebenarnya ini pas dengan ini ya. Kan di sini negara Belanda dipimpin oleh seorang presiden dan seorang ratu. Emang sama ya kedudukannya, tapi kita simpan dulu. Lanjut yang D, negara Belanda tidak dipimpin oleh seorang ratu. Lah, dipimpin seorang ratu dong, karena kan di sini ada diketahui bahwa negara Belanda dipimpin oleh seorang presiden dan seorang ratu. Di sini katanya tidak dipimpin oleh seorang ratu, padahal ada ya ratu itu mimpin di negara Belanda, maka ini salah. Lanjut yang E, negara akan kacau jika dipimpin oleh seorang ratu. Nah, ini betul ya. Di sini kan misal yang ada di Belanda, negara Belanda dipimpin oleh seorang presiden dan seorang ratu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan ratu juga untuk memimpin, jadi kan lebih dari satu, ada presiden dan ratu. Maka ya akan kacau deh jadinya kalau ditambah seorang ratu, maka cukup hanya presiden saja. Maka yang E ini betul ya. Dan antara option C sama E ini yang mana paling tepat? Ya betul ya, yaitu jawabannya adalah E. Karena selain presiden yang memimpin, maka akan mengalami kekacauan. Jadi soalnya seperti itu. Jadi teman-teman harus fokus ya untuk menyeleksi mana pernyataan yang paling tepat di option ini dengan yang ada pernyataan di atas. Oke? Sekarang kita sudah berada di nomor terakhir, part 2, nomor 10. Nah, di sini ada soal. Soal ini mirip ya dengan soal sebelumnya, yaitu nomor 9. Silahkan teman-teman jawab soal ini di kolom komentar. Nah, kalau misalnya udah beberapa peserta yang menjawab soal ini, barulah saya akan memeriksa apakah jawaban kalian itu benar. Jangan lupa ya kalian jawab soal ini di kolom komentar beserta dengan penjelasannya dan apa jawabannya, apakah A, B, C, D, dan E. Saya tunggu ya. Oke, cukup sekian pembahasan part 2 kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.